Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan nama saya Muhammad Yusni Putra, Praja Utama Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan sebuah materi dari mata kuliah Seminar Administrasi Pemerintahan Daerah yang diampu oleh Bapak dosen Dr. Andes James Robert Pualilin MSI. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas saya sebagai ujian tengah semester. Untuk mempersingkat waktu, mari saya langsung saja ke inti topik. Dalam hal ini pemerintahan di seluruh dunia membangun institusinya untuk mencapai tujuan sasaran yang ditetapkan. Proses pembangunan institusi tersebut dikenal sebagai administrasi pembangunan atau bisa disebut development administration, yang merupakan bagian administrasi publik pada era teknologi informasi dewasa ini. Perubahan pengelolaan administrasi publik mendapat tantangan untuk terus beradaptasi, mendapat tantangan untuk yang diakibatkan fenomena globalisasi. Kemudian reformasi birokrasi sendiri diarahkan pada proses transformasi mindset dan culture budaya kerja pada tatanan birokrasi yang efektif dan efisien, sehingga dapat memberikan pelayanan yang lebih optimal kepada masyarakat khususnya. Kemudian permasalahan ini bukan hal yang sederhana karena antara yang satu dan lain halnya saling berkaitan. Misalnya Indonesia masih dihadapkan kembali dengan sistem desentralisasi yang dijalankan melalui otonomi daerah, sehingga reformasi birokrasi tidak selesai hanya di tingkat pusat, namun juga harus mampu menyentuh dan mendorong reformasi hingga tingkat daerah agar tidak terjadi ketimpangan yang semakin lebar. Dalam hal ini ada rumusan masalahnya. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan reformasi birokrasi dan tujuannya. Kemudian peluang, tantangan reformasi birokrasi itu sendiri. Yang ketiga, kondisi birokrasi sebelum adanya reformasi. Kemudian birokrasi yang dilakukan oleh pemerintah guna mengatasi patologi birokrasi itu sendiri. Dan yang terakhir, rumusan masalah yang terakhir yaitu bagaimana tentang konsep reformasi birokrasi melalui e-governance. Apakah itu merupakan peluang atau tantangan pelayanan publik? Kita masuk ke pengertian reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi itu upaya sistematis terpadu yang komprehensif untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, meliputi aspek kelembagaan, sumber daya manusia, aparatur, ketatalaksanaan, akuntabilitas, pengawasan, dan pelayanan publik. Diharapkan dengan adanya pembaruan dalam ketatalaksanaan ini, sumber daya manusia dan kelembagaan akan diperoleh beberapa manfaat. Jaminan kepada masyarakat bahwa mereka akan mendapatkan pelayanan dengan mutu yang dapat dipertanggungjawabkan. Gitu. Kemudian tujuannya, tujuan reformasi birokrasi ini yakni untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang bisa dikenal dengan good governance, dengan birokrasi pemerintah yang profesional, berintegritas tinggi, menjadi pelayan masyarakat dan abdi negara. Birokrasi seperti itu diharapkan akan memberikan kontribusi nyata pada capaian kinerja pemerintahan dan pembangunan nasional serta daerah. Tujuan reformasi birokrasi di atas ialah dalam rangka mengerja visi reformasi birokrasi terwujudnya pemerintahan kelas dunia. Kemudian ketantangan. Yang pertama, masih rendahnya komitmen dari pimpinan intensif baik di tingkat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam upaya untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Kemudian yang kedua, penyelenggaraan pemerintahan masih belum mencerminkan penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas dari KKN. Yang ketiga yaitu manajemen kinerja belum dilaksanakan secara maksimal. Kemudian yang keempat, penataan kelembagaan yang masih belum efektif, penerapan tata kelola pemerintahan yang belum sepenuhnya diterapkan, kemudian manajemen SDM yang belum berjalan dengan baik, inefisiensi anggaran atau rendahnya budaya kerja dalam melakukan efisiensi anggaran. Dan kemudian yang terakhir tantangannya yaitu manajemen pelayanan publik yang kurang maksimal,
dan masih banyak praktek pungutan liar seperti itu. Masuk ke rumusan masalah yang ketiga, yaitu tentang kondisi birokrasi Indonesia sebelum reformasi. Pada zaman Orde Lama, yaitu masa pemerintahan Bapak Insinyur Soekarno, itu tugas presiden pada masa itu, tugas presiden didampingi oleh DPA. DPA itu merupakan Dewan Pertimbangan Agung, yang merupakan dewan penasehat, mirip dengan Raad van Indi gitu bahasa Belandanya dulu. Di samping presiden terdapat DPR yang mengingatkan pada Polska. Di samping DPR terdapat BPK yang tugasnya mengawasi pelaksanaan keuangan, melaporkan hasil kerjanya pada DPR untuk mengawasi presiden. Menteri bertanggung jawab kepada presiden, sedangkan presiden bertanggung jawab kepada MPR. Kekuasaan legislatif pada masa itu dipegang oleh presiden dengan persetujuan DPR. Demikian juga anggaran APBN harus ditetapkan presiden bersama DPR, sebab DPR sebagai wakil rakyat mempunyai hak budgeter. Kemudian masuk ke Orde Baru. Pada zaman kepemerintahan Bapak Soeharto itu terjadi ambivalensi dalam birokrasi pemerintahan antara pusat dan daerah. Sampai akhir kekuasaannya, Presiden Soeharto belum memiliki kebijakan publik yang mengatur pembatasan hubungan partai politik terhadap birokrasi itu sendiri. Partai politik terhadap birokrasi akibatnya menjadi infinitas, meluas tidak terbatas. Terjadi politisasi birokrasi, kemudian terjadinya proses pembusukan politik dan melemahnya kinerja birokrasi itu sendiri. Sampai menjelang masa transisi tahun 1998, kondisi birokrasi di Indonesia mengalami sakit seperti kecenderungan inefisiensi, penyalahgunaan wewenang, kolusi, korupsi, dan nepotisme. Birokrasi dijadikan alat status quo, pengoptasi masyarakat guna mempertahankan dan memperluas kekuasaan monopolitiknya. Masuk ke era reformasi, yaitu Bapak B.J. Habibie ini mencetuskan reformasi, karena reformasi ini merupakan langkah-langkah perbaikan terhadap proses pembusukan politik, termasuk buruknya kinerja birokrasi. Untuk kasus Indonesia pada masa pemerintahan pada masa Orde Baru itu telah memunculkan gerakan netralitas politik birokrasi yang juga dipelopori oleh PNS, seperti pembubaran Korpri di unit Departemen Penerangan. Korpri unit Departemen Kehutanan menyatakan tidak berafiliasi terhadap partai politik manapun. Sedasarkan pembuatan peraturan pemerintah agar PNS bersikap netral dan tidak menggunakan fasilitas negara untuk golongan tertentu. Dan pada era reformasi ini juga peningkatan partisipasi masyarakat, peningkatan transparansi, peningkatan akuntabilitas, serta penurunan angka korupsi, kolusi, dan nepotisme itu semakin jauh lebih membaik daripada era-era sebelumnya, yaitu Orde Baru ataupun Orde Lama, seperti itu. Masuk ke rumusan masalah yang keempat, saya akan menjawab, yaitu reformasi birokrasi pemerintahan untuk mengatasi patologi birokrasi itu sendiri. Yang pertama, birokrasi perlu melakukan beberapa perubahan sikap dan perilaku, yaitu birokrasi harus lebih mengutamakan sifat pendekatan tugas yang diarahkan pada hal pengayoman dan menghindarkan kesan pendekatan kekuasaan dan kewenangan. Hal ini bertujuan untuk pelayanan kepada masyarakat lebih komprehensif, seperti itu. Kemudian birokrasi perlu melakukan penyempurnaan organisasi yang bercirikan organisasi modern, ramping, efektif, dan efisien. Sikap yang ketiga yaitu birokrasi harus mampu dan mau melakukan perubahan sistem dan prosedur kerjanya yang lebih berorientasi pada ciri-ciri organisasi modern, yakni pelayanan cepat, tepat, akurat, terbuka, dan mempertahankan kualitas, efisiensi biaya, dan ketepatan waktu. Kemudian perilaku dan sikap yang harus kita lakukan untuk mengatasi patologi ini, birokrasi harus memposisikan diri sebagai fasilitator pelayanan publik daripada sebagai agen pembaharuan pembangunan. Dan yang terakhir, sikap dan perilaku yang harus kita lakukan birokrasi untuk mengatasi patologi birokrasi itu sendiri, yaitu birokrasi harus mampu dan mau melakukan transformasi diri dari birokrasi yang kinerjanya kaku, yang bersifat rigid, menjadi organisasi birokrasi yang strukturnya lebih desentralistis, inovatif, fleksibel, dan responsif. Terakhir ini, rumusan masalah yang terakhir, apakah reformasi birokrasi melalui
e-government ini merupakan peluang atau tantangan? Jawabannya menurut saya setelah mempelajari ini, penerapan e-government itu sebagai suatu strategi inovasi di kalangan organisasi pemerintahan, sebagaimana strategi inovasi yang diterapkan pada sebuah organisasi bisnis. Jelas masyarakatnya ada manajemen perubahan yang tepat demi kesuksesan. Menerapkan e-government berarti melakukan serangkaian perubahan atau reformasi budaya. Reformasi budaya kerja misalnya, seperti itu. Penerapan hal ini akan mendorong terjadinya perubahan culture budaya kerja, yang berarti juga perubahan sistem nilai, tidak saja di kalangan birokrasi pemerintah, tetapi juga masyarakat secara menyeluruh, termasuk privat sektor dan NGOs, dari budaya birokrasi yang tertutup menuju budaya transparan, di mana tuntutan adanya transparansi itu semakin kuat dari level lokal, nasional, dan sampai ke level internasional. Maka hal ini jelas bahwa reformasi melalui e-governance ini sangatlah menjadi peluang untuk reformasi birokrasi di Indonesia ini, dan ini bisa menjadi sebuah hal yang baik untuk kedepannya agar reformasi birokrasi di Indonesia ini semakin lebih efektif, seperti itu. Dan yang bisa saya simpulkan dari penjelasan saya ini semuanya yaitu tentang birokrasi itu hal yang sangat penting, dan dalam lingkup pemerintahan bisa dikatakan organisasi yang terdiri dari beberapa struktur yang memiliki keterkaitan satu dengan yang lainnya, yang memiliki fungsi, peran, wewenang, sedangkan reformasi merupakan proses pembentukan kembali tatanan kehidupan yang lama diganti menjadi tatanan kehidupan yang baru. Jadi reformasi birokrasi pemerintahan merupakan suatu upaya dalam pemerintahan untuk memperbarui dan membentuk kembali dasar-dasar sistem penyelenggaraan pemerintahan terhadap aspek-aspek kelembagaan, penatalaan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah yang efektif dan efisiensi ditata kembali menjadi lebih baik, agar proses transformasi mindset dan culture set pada tatanan birokrasi ini bisa menjadi efektif, efisien, sehingga dapat memberikan pelayanan yang sangat-sangat optimal kepada masyarakat. Salah satu hambatannya yang masih sering dijumpai dalam reformasi birokrasi ini adalah masih takutnya pemerintah dalam mengambil dan menanggung resiko yang nantinya di kemudian hari menjadi dampak atau konsekuensi dari pelaksanaan birokrasi itu sendiri. Seperti itu. Kemudian reformasi birokrasi sesungguhnya memang sesuatu yang cukup sensitif dan beresiko karena menyangkut masalah kebiasaan, aparatur, dan sistem kerja dalam pelayanan. Nah, hanya itu demikian yang bisa saya simpulkan, dan paparannya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian, kesalahan kata dalam penyampaian, kurang lebihnya karena sesungguhnya kesempurnaan hanya milik Sang Maha Pencipta, Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih untuk yang telah menonton video ini. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada tim-tim pendukung, yaitu teman saya Ardi Pramudia Putra. Salam sehat.